wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran PAI untuk SMA ataupun SMK sederajat. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu yang akan saya bahas sekarang di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengertian ilmu. Yang kedua, hukum menuntut ilmu. Yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu. Yang keempat, dalil Al-Quran ataupun hadis yang mewajibkan untuk menuntut ilmu. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian menuntut ilmu. Pengertian menuntut ilmu menurut Islam. Menuntut ilmu memiliki arti ikhtiar atau sebuah usaha dalam mempelajari sebuah ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, dan tujuan agar ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain. Pembahasan yang kedua yaitu hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, fardu ain. Lalu, hukum menuntut ilmu yang fardu ain itu yang seperti apa? Nah, hukum menuntut ilmu yang fardu ain yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu Muslim, baik perempuan maupun laki-laki. Mereka wajib untuk mempelajarinya tanpa terkecuali dan tidak dapat diwakilkan oleh orang lain. Itu merupakan hukum menuntut ilmu yang fardu ain. Ini misalnya yaitu ibadah-ibadah yang dilakukan oleh personal ataupun individu. Misalnya sholat, puasa, ataupun zakat. Nah, itu merupakan hukum menuntut ilmunya menjadi fardu ain ataupun wajib. Hukum menuntut ilmu yang kedua yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu ilmu yang wajib dipelajari minimal oleh 1 orang dalam 1 wilayah, sehingga kewajiban bagi yang lainnya gugur bila telah ada 1 orang atau lebih yang mempelajari ilmu tersebut. Misalnya ilmu kedokteran, ilmu penindustrian, ataupun lain sebagainya. Pembahasan yang ketiga yaitu keutamaan orang yang menuntut ilmu. Keutamaan orang yang menuntut ilmu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu diberikan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berikanlah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua yaitu diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Seorang penuntut ilmu akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Yang ketiga, keutamaan menuntut ilmu yaitu merupakan sedekah yang paling utama. Orang yang menuntut ilmu, dia sudah melaksanakan sedekah, apalagi ketika dia mengamalkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan yang keempat, keutamaan menuntut ilmu yaitu lebih utama dibandingkan seorang ahli ibadah. Seorang muslim yang dapat mengamalkan ilmu lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dan tidak terasa sekarang menginjak ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang dalil Al-Quran dan hadis tentang menuntut ilmu.
Dalil Al-Quran tentang menuntut ilmu yaitu ada pada Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna liyaghfiru kaffata walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fi dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan tentang agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Keutamaan menuntut ilmu menurut hadis yaitu dari hadis Ibnu Abdul Bar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talabul ilma yastaghfiru lahu kullu sayyin hatta haitanu fil bar. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu yang ada di bumi ini, termasuk makhluk hidup yang ada di lautan maupun di daratan, memintakan ilmu bagi orang yang menuntut ilmu. Jadi, kesimpulan dari keutamaan menuntut ilmu yang pertama, jadilah orang yang berilmu, sehingga dengan ilmu yang kamu miliki, kamu dapat mengamalkannya kepada orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan apabila kita tidak mampu untuk menjadi orang yang berilmu, maka jadilah orang yang mau belajar. Belajar dari lingkungan sekitar, belajar dari orang-orang yang kita kenal tentang ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, agar kita dapat menjadi orang yang berilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Yang ketiga, apabila kamu tidak bisa menjadi orang yang berilmu, tidak mau belajar dari orang yang berilmu, maka jadilah orang yang mau mendengarkan ilmu. Sehingga setidaknya jika kamu mendengarkan orang yang menyampaikan ilmu, kamu dapat mengambil hikmah ataupun mengambil kesimpulan tentang sesuatu yang dapat menambah wawasan kamu. Apabila kamu tidak bisa menjadi orang yang berilmu, tidak mau belajar ilmu dan tidak mau mendengarkan ilmu, maka jadilah orang yang menyukai ilmu. Dengan kamu menyukai ilmu, kamu akan dapat memfasilitasi baik itu di media maupun yang lainnya, sehingga kamu dapat tertarik dengan mempelajari apa yang sudah kamu fasilitasi. Maka janganlah kamu menjadi orang yang kelima, yaitu orang yang tidak mau berilmu, orang yang mau tidak belajar ilmu dan tidak mau mendengarkan ilmu dan tidak menyukai ilmu. Maka ketika kamu memilih yang kelima ini, maka celakalah kamu.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan tentang indahnya mencari ilmu, nikmatnya mencari ilmu, dan keutamaan orang yang mencari ilmu. Semoga dengan pembahasan kita kali ini dapat memperluas wawasan teman-teman untuk bisa menyukai ilmu, belajar ilmu, sama-sama belajar ilmu agar kamu menjadi orang yang berilmu, sehingga kamu akan diberikan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.